Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, semangat pagi. Oke, masih lanjut di materi PPKN kelas 12 bab 1 ya. Kemarin kita sudah membahas tentang hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar. Saat ini, sesi ini kita akan bicara tentang hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental sila-sila Pancasila. Mudah-mudahan kalian tetap sehat saja, kalian baik-baik saja, BDR belajar di rumah. Lanjut, nilai instrumental pada dasarnya itu merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila. Perwujudan nilai instrumental pada umumnya berbentuk ketentuan-ketentuan konstitusional, mulai dari Undang-Undang Dasar sampai dengan peraturan daerah. Maka di sesi ini nanti kita akan menganalisis keberadaan hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Oke, kita lanjut. Apabila Anda telaah dalam konstitusi kita yang amandemen, kan? Baik itu yang belum di amandemen, kita akan menemukan ketentuan mengenai warga negara dengan segala hal yang melekat pada dirinya. Ketentuan tersebut dapat kita identifikasi mulai dari pasal 26 sampai pasal 34. Itu tentang hak dan kewajiban warga negara. Dalam ketentuan tersebut diatur mengenai jenis hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Oke, kita uraikan jenis hak dan kewajiban yang diatur dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama adalah hak atas kewarganegaraan. Siapakah yang menjadi warga negara dan penduduk Indonesia itu diatur dalam pasal 26 ayat 1 dan 2. Dalam pasal tersebut, yang menjadi warga negara itu ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Terus yang menjadi penduduk Indonesia ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Kata kuncinya tempat tinggal kalau penduduk itu ya, punya domisili. Pasal 26 itu merupakan jaminan atas hak dan setiap orang untuk mendapatkan status kewarganegaraannya yang tidak dapat dicabut secara semena-mena. Oke, lanjut di B. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Ini diatur dalam pasal 27 ayat 1. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Hal ini menunjukkan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban dan tidak adanya diskriminasi di antara warga negara mengenai kedua hal tersebut. Pasal 27 ayat 1 itu merupakan jaminan hak warga negara atas kedudukan sama dalam hukum dan pemerintahan, serta merupakan kewajiban warga negara untuk menjunjung hukum dan pemerintahan. Lanjut yang C. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ini diatur dalam pasal 27 ayat 2. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur hal ini seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Agraria, Perkoperasian, Penanaman Modal, Sistem Pendidikan Nasional, Tenaga Kerja, Perbankan, dan sebagainya yang bertujuan menciptakan lapangan kerja agar warga negara itu memperoleh penghidupan yang layak. Lanjut yang D. Hak dan kewajiban bela negara diatur dalam pasal 27 ayat 3. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Ini menegaskan hak dan kewajiban warga negara menjadi sebuah kesatuan. Dengan kata lain, upaya pembelaan negara itu merupakan hak sekaligus menjadi kewajiban dari setiap warga negara Indonesia. Lanjut yang E, kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Itu diatur dalam pasal 28.
menetapkan hak warga negara untuk berserikat dan berkumpul, serta mengeluarkan pikiran serta lisan maupun tulisan dan sebagainya. Dalam ketentuan ini terdapat 3 hak warga negara, yaitu hak kebebasan berserikat, hak kebebasan berkumpul, serta hak kebebasan untuk berpendapat. Lanjut di F, kemerdekaan memeluk agama. Itu diatur dalam pasal 29 ayat 1. Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian dilanjut ayat 2-nya. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jelas ya? Lanjut di yang G, pertahanan dan keamanan negara. Ini diatur dalam pasal 30 ayat 1 dan 2. Ketentuan tersebut menyatakan hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Lanjut di H, hak mendapatkan pendidikan. Itu diatur dalam pasal 31 ayat 1 dan pasal 31 ayat 2. Ayat 1-nya, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Ayat 2-nya, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya, gitu ya. Kemudian pasal ini merupakan penegasan atas kewajiban warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar. Untuk maksud tersebut, di ayat 3 itu mewajibkan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Oke, mudah-mudahan kalian tetap paham ya, masih ngikuti. Kemudian yang I, kebudayaan nasional Indonesia diatur dalam pasal 32 ayat 1. Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai kebudayaan. Kemudian dilanjut di ayat 2-nya, negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Lanjut di perekonomian nasional J, itu diatur dalam pasal 33. Isinya ada sekitar 5 ayat ya, saya sebutkan satu. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Ada 5 itu ya. Ada cabang-cabang produksi dan sebagainya, bumi dan air dan kekayaan alam. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi. Kemudian ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Lanjut di yang K, kesejahteraan sosial. Ini diatur dalam pasal 34. Fakir miskin dan anak telantar dipelihara oleh negara, itu ayat 1-nya. Kemudian negara mengembangkan sistem jaminan sosial, itu ayat 2-nya. Ayat 3-nya, negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Yang keempat, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Itu ya untuk nilai instrumental dari Pancasila tentang hak dan kewajiban. Mudah-mudahan untuk materi sesi ini kalian mudah memahami, mudah mengerti. Oke, kita lanjutkan untuk pertemuan yang akan datang. Lebih lanjut, silakan nanti buka di blog saya ya, tladenistimewa.blogspot.com. Tetap jaga kondisi, jaga imunitas, sehat selalu, ikuti himbauan pemerintah. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.